Ya, salam sejahtera buat kita semua, Bapak Mama, kakak adik pemirsa yang berbahagia. Terima kasih buat kesempatan sekali lagi buat kami, komunitas Mabakri. Peduli Pendidikan hadir di Desa Ternate Selatan, khususnya di Kampung Tabang, di rumahnya Bapak Abdon Sardaka, dan sudah di depan kita para pengrajin kain tenun dari Ternate Selatan atas nama Mama Tersia Pulingdopo. Ya, tujuan kami hadir di sini pada hari ini untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan kain tenun, karena kita tahu bahwa kain Ternate cukup sangat terkenal di Kabupaten Alor. Hampir semua orang menggunakan kain tenunan Ternate untuk sebagai kain adat baik di sekolah-sekolah maupun di kantor-kantor. Sehingga tujuan kami untuk mewawancarai dan share berbagi bersama Mama Tersia Pulingdopo untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan kain tenun yang ada, bagaimana menjadi nilai ekonomis untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan pendidikan anak, dan juga harapan Mama ke depan buat usaha yang ada. Shalom. Ya, terima kasih banyak buat kesempatan yang luar biasa buat kami dari komunitas Mabakri untuk bisa hadir mengetahui bagaimana proses pembuatan kain tenun yang ada. Karena itu kami komunitas Mabakri ingin mengetahui bagaimana proses pembuatan dan sudah ada di depan kita Bapak Mama, ada bahan-bahannya atau prosesnya. Karena itu silakan Mama menjelaskan kepada kami bagaimana proses pembuatan menjadi kain tenun. Terima kasih. Yang ini namanya? Ini benang putih Ya. untuk membuat motif. Ya. Motif seperti ini. Ya. Lalu ini benang. Ya. Kita lelolak menjadi kain seperti ini. Oh, ya. Ya. Jadi nanti motif nanti dibuka seperti ini. Motifnya ini. Oh, ya. Lalu kita lelolak di dia tempat yang ini. Oh, ini namanya apa? Ini namanya salaga. Selaga. Salaga, ya. Selaga. Ini namanya selaga ya. Salaga. Ini selaga. Ya. Ya. Salaga. Ya. Nanti kita masukkan motif ke dalam. Ya. Masukkan motif ke dalam, lalu kita pakai benang warna begini. Oh. Nanti dia jadikan seperti ini. Begini. Ini namanya apa? Ini Atau alat-alat yang dipakai untuk membuat tenunan ini apa saja? Ini Ya. opa. Ya, silakan aja. Ini opa. Ya. Ini dia punya nama bulu. Oh, bulu. Ya, yang biasa bikin ini apa? Bubu. Ya. Kita pakai seperti ini. Ini nih. Ini lidi biasa, kayu Ya. biasa. Ya. Ini untuk bikin seperti ini. Ya. Ini nih parang. Oh, parang Ini dia ya. punya parang untuk tenun. Ini parang untuk tenun. Dan ini namanya he, pakai Oh. bahasa di sini he. Oh, Ya, ya. bisa seperti ini. Luar biasa. Jadi prosesnya dari benang, dari kain benang yang masih belum jadi sempurna motifnya, kemudian dari ini sampai hasil seperti ini. Jadi kemudian kami ingin tahu bahwa proses pembuatan. Coba Mama sedikit mempraktekkan buat kami bagaimana proses menenun kain yang ada. Ya, Bapak Mama kakak adik, ini Mama Tersia Pulingdopo akan mempraktekkan secara singkat bagaimana proses pembuatan dari benang menjadi motif dan juga menjadi kain. Karena itu tetap ikuti kami, jangan lupa untuk nonton, subscribe, tekan tanda lonceng, tekan tanda like, dan juga beri komentar dalam membangun komunitas ini. Ya, yang sudah siap. Ya, seperti yang parang tadi sudah masukkan, kemudian dan ini, ya. Ya. Ya, tidak apa-apa. Ya. Ya. Ya, ini hanya praktekkan untuk secara singkat bagaimana proses pembuatan. Ya. Ya. Ya, tidak apa-apa, lanjut saja Bapak Mama kakak adik. Ya, untuk hanya praktek sedikit saja untuk para pemirsa di rumah, masyarakat Kabupaten Alor dan masyarakat pada umumnya di Indonesia dan luar negeri bisa tahu prosesnya. Beginilah penggunaan alat secara manual, resiko-resiko itu biasa terjadi, karena itu kita bisa maklumi
Dan ini menjadi perhatian dan tanggung jawab kita bersama untuk membangun adat melalui kain tenun yang ada. Kita bisa usaha untuk menciptakan alat lebih canggih. Ya. Ya, kita bisa tunggu sedikit dan berangkat untuk mempraktekkan bagaimana pembuatan kain. Ya, bentuk parang dimasukkan. Ya. Oh, luar biasa. Beginilah cara yang dibuat oleh Mama untuk menghasilkan sebuah kain yang luar biasa. Ya, seperti ini tadi contohnya kain sudah ada. Ini prosesnya nanti jadinya begini. Ada yang disebut selimut, ada yang disebut sarung. Kalau sarung dia bentuk bulat dipakai di pinggang, sedangkan selimut untuk dipakai menutupi ketika musim dingin. Ya, dia anggap saja bahwa selimut di toko yang tebal, dia juga bisa pakai selimut untuk posisi musim dingin, sehingga mengurangi rasa dingin ketika waktu tidur. Luar biasa. Oke, tambah satu kali lagi, mungkin sudah cukup untuk bisa menjadi referensi buat bapak mama, kakak adik pemirsa berbahagia, bagaimana proses pembuatan kain tenun di Desa Ternate Selatan, khususnya di kampung Bia Tabang yang dipraktikkan oleh Mama Tersia Puling Dopong. Mungkin itu saja Mama. Terima kasih banyak. Kemudian ada sedikit pertanyaan yang kami bisa ingin mengetahui biar Mama posisi begitu. Ya, ini motifnya apa? Ikan. Ikan. Kenapa disebut ikan? Mama sedikit cerita tentang apa, mungkin memang kehidupan di sini hampir semua nelayan, atau ada sejarah singkat yang bisa Mama ceritakan buat kami kenapa motif di Ternate Selatan lebih banyak ikan? Ya, karena kami di sini nih sebagai nelayan. Oh, iya. Kami harap di laut saja. Oh, iya. Kami mama-mama menenun kain. Oh, yes. Iya, suara lagi ini lagi. Ya, terima kasih. Kemudian pastinya ya usaha atau bidang yang Mama geluti sebagai menenun ini pastinya punya keinginan dan harapan untuk menjadi nilai ekonomi. Karena itu kami ingin tahu berapa banyak kain yang Mama sudah mendapat pesanan dari luar, atau sekitar. Perkirakan berapa banyak kain yang selama ini mungkin dipesan oleh orang yang sudah dipakai di luar daerah, di luar Desa Ternate Selatan ini. Ya, 5 6 begitu Itu bisa per bulan? per bulan. Per bulan, luar biasa. Kemudian rata-rata harganya berapa untuk dijual keluar? Ya, kalau bayar cicilan 500. 500. Sarung, itu sarung. Ya, Kalau sarung. selimut? Selimut 100 rata-rata. Selimut yang besar tuh? Ya, itu 300. 300. Iya. Kalau yang sarung yang 500, luar biasa. Apakah dalam menekuni usaha ini bisa mampu untuk mencukupi kehidupan keluarga dan pendidikan? Bisa. Luar biasa. Tepuk tangan buat Mama, luar biasa. Karena ini merupakan salah satu usaha yang menjadi kebiasaan turun-temurun nenek moyang dari dulu sampai hari ini, diteruskan oleh generasi sekarang untuk memperkenalkan budaya melalui kain tenun yang ada, motifnya ikan, dan sudah menjadi nilai ekonomis, membangun kehidupan keluarga dan juga pendidikan anak. Apa harapan dari Mama untuk usaha ke depan, baik pemerintah Alor maupun orang-orang di luar? Silakan. Ya, kami harap Suarakan juga. kami harap kami menenun terus. Yang penting apa ibu saudara-saudara tolong beli tapu kain. Ya, luar biasa. Caranya beli, mungkin Mama ada nomor HP, bisa omong, bisa sampaikan, silakan yang keras. Nomor HP-nya? Lihat dulu. Oh ya, atau nanti sebentar Pak Mama kami akan taruh nomor HP Mama Tersia Puling Dopong pada video yang bersangkutan. Karena itu kami komunitas Mabaki merasa bangga hari ini salah satu penenun di Ternate Selatan bisa bekerja sama dengan kami bagaimana proses penenunan dari benang dari toko sampai jadi kain dan menjadi nilai ekonomis dijual dan mendapat uang untuk membiayai hidup keluarga dan juga membiayai hidup pendidikan anak. Kemudian bagaimana proses alat-alat yang dipakai untuk membantu membuat proses tenunan ini. Karena itu terima kasih banyak Mama, luar biasa dalam kondisi duduk. Dan Bapak Mama, inilah kondisi bagaimana proses penurunan.
Walau videonya saya berdiri, mama duduk, tapi ini memberikan nilai yang baik bagi bapak mama sekalian bahwa menenun bukan menjadi salah satu cita-cita atau keinginan, tapi menenun merupakan satu nilai budaya untuk dibangun, untuk dikembangkan agar anak cucu kita, generasi kita jangan pernah lupa budaya aslinya, tetap dikembangkan dan jadi berkat bagi kehidupan selanjutnya. Tuhan memberkati dan selamat. Luar biasa. Salam Umama. Ya. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Bapak, Mama, kakak, adik, pemirsa yang berbahagia. Pada hari ini kami komunitas Umat Bakri Peduli Pendidikan hadir di Ternate Selatan, Desa Ternate Selatan, khususnya Kampung Biatabang. Dan sudah ada di depan kita Mama Blandina Bola. Beliau akan membantu kami untuk mempraktekkan bagaimana cara membuat kue rambut yang sebenarnya. Karena itu tetap ikuti kami dengan tekan nonton, tekan tombol subscribe, tanda lonceng, tekan tanda like dan juga berikan komentar dalam membangun komunitas ini. Ya, slow Mama. Halo. Lebih keras lagi slow Mama. Halo. Ya, luar biasa. Ya, artinya bahwa jam begini Mama di Ternate Selatan masih semangat. Punya suara yang luar biasa. Hari ini Mama Blandina akan mengajarkan kita bagaimana cara proses pembuatan kue rambut yang selama ini menjadi makanan khas Pulau Alor yang ada di Pasar Kedelan dan Pasar Lipa. Bapak Mama ada beli itu, hari ini kita praktekkan cara membuatnya. Karena itu kami komunitas Umat Bakri ingin mengetahui bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat kue rambut. Silakan Mama penjelasan. Yang pertama, Mama, ini Tepung tapioka. tepung tapioka, tepung beras. Yang kedua ini Gula air. gula air. Yang ketiga Minyak. minyak ya. Ya, walaupun Bapak Mama minta maaf, minyak lagi susah, tapi hari ini ada di Ternate Selatan. Luar biasa, tepuk tangan. Ya, ya. Dan ini disebut apa? Ini hasilnya? Ya. Hasil campuran yang siap diolah. Ya, ya. Luar biasa. Jadi campuran terigu, gula air, dan minyak. Hasilnya seperti ini. Bapak Mama bisa lihat. Ya. Kemudian kami komunitas Umat Bakri ingin mengetahui alat-alat yang dipakai. Ini tempat nasi, kemudian piring, gelas, dan ini nama apa, Mam? Alat kerja. Alat kerja. Nanti dari ini dituangkan ke dalam, Ya. baru diolah. Luar biasa, Bapak Mama kakak adik pemirsa yang berbahagia. Ya, kita sudah penjelasan soal tepung tapioka dan terigu. Ini gula air, bimoli. Kemudian ini alat-alat pembantu untuk membantu membuat kue rambut. Yang pertama adalah tempat nasi, piring, sendok, dan juga ini tempat untuk memproses buatnya. Ya, selanjutnya kita akan masuk dalam proses pembuatan kue rambut. Ya, Bapak Mama tetap ikuti kami. Ya, silakan Mama. Ya, silakan praktekkan bagaimana. Yang pertama, hidupkan kompor, mungkin kita bisa hidupkan kompor. Ya, ada petek-petek. Ya, mari. Ya, Mama silakan. Ya, kayu. Ya, kita hidupkan. Ya, ya, makasih. Mama ini hidupkan. Ya. Ya, Bapak Mama, kakak adik pemirsa yang berbahagia, Mama Blandina lagi menghidupkan kompor. Ya, kita hidup di zaman sekarang tidak lagi pakai kayu api. Ini zamannya kompor hop. Ya, yang berasal dari hop dari Jepang atau Cina, saya juga kurang tahu. Tapi hari ini hadir. Kemudian Mama Blandina akan menaruh tacu. Ya, kemudian taruh minyak. Ini minyak bimoli. Ya, bimoli tidak ada. Ini Sinai ada di Mesir sana. Ya, Sungai Sinai. Ya, Sungai Nil. Ya, silakan. Ya. Ya, sudah selesai. Akan bantu. Kemudian ya, proses untuk membuatnya. Ya, kita lihat. Ya. Ini sendok untuk menaruh. Ya,
minyaknya belum panas, kita tunggu sedikit. Walaupun panas matahari tidak mampu membuat minyak ini panas, karena itu kita butuh api. Ya, ini bukan api neraka, tapi api comfort hot. Ya, luar biasa. Mama Belandina adalah salah satu pengusaha kue rambut di Ternate Selatan. Karena itu, Bapak Mama, jika ingin mau pesan, silakan, nanti kami akan taruh nomor HP di sana. Kemudian mereka akan menyiapkan membuat kue rambut untuk bisa kirim ke Bapak Mama sesuai kebutuhan. Ya, kami lagi menunggu minyak panas. Ya, mungkin ditambah air. Belum, dia sudah kering, bisa tambah air. Ambil air lagi, Adi. Ya. Ya. Karena kue rambut ini butuh tepung yang cair, sehingga dia bisa diolah bentuk sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya. Tadi sebenarnya Mama sudah siapkan, hanya kami perjalanan dari Kalabai sampai Ternate sedikit lambat, sehingga tepungnya ada sedikit membeku. Ya, bisa dijadikan di sini daerah dingin juga, Mama. Ya, istilah bilang hati yang membeku. Tidak saja hati yang membeku, tepung juga bisa membeku. Ya, luar biasa. Ini intermezzo dari kami komunitas Mubakri sambil menunggu air yang datang. Ya, silakan kasih ini air. Ya, untuk diolah. Ya. Proses pembuatan untuk kue rambut tidak lama. Dia hanya butuh waktu berapa menit. Dan sudah jadi. Tidak perlu dijemur di matahari, karena dia sudah kering ketika jadi kue rambut. Kenapa disebut kue rambut? Karena kita tahu hampir semua orang Alor rambutnya kebetulan tidak halus. Ya. Ya. Ya, ada dicampur lagi sedikit dengan tangan. Ini sistem manual dipakai. Ya, luar biasa. Ya. Oke, sudah bisa? Ya. Ya. Luar biasa. Ya, Mama Belandina harus duduk. Ya. Ya. Oke, luar biasa. Kita bisa lihat bagaimana proses. Ya, inilah proses pembuatannya. Ya, dia terputar, belum panas, minyak belum begitu panas. Ya, tunggu sedikit. Kalau perlu ini dibuang saya, Mam. Ganti ya. Ya. Kalau tidak jadi biar apa dibuang saja, ganti. Ya. Siap. Minta maaf, Bapak Mama Kakak adik pemirsa yang berbahagia. Inilah proses secara alami bagaimana proses pembuatan kue rambut. Ya, kita sambil menunggu hasil yang terbaik. Mungkin ini bisa diganti, Mama. Biar dibuang saja supaya ganti yang baru untuk mendapatkan hasil yang terbaik sampai menunggu panas minyak yang panas. Ya. Karena nama kue rambut, jadi harus tak putar. Kalau lurus-lurus bukan kue rambut, itu tiang bendera. Ya, kue rambut jadi harus tak putar. Kebetulan rambut orang Alor sementara memang tidak halus, bukan keriting tapi kebetulan tidak halus. Ya. Ya, sudah bisa mungkin. Ya, Mama tunggu sedikit lagi panas. Ya, biasanya kalau orang membuat panas hati, biasa buat emosi. Tapi kalau memasak buat kue rambut, tunggu di panas, maka harus tunggu kompornya hidup dan memberikan panas. Ya.
nanti lipat jadi sudah tidak apa-apa. Satu contoh saja. Ya Bapak Mama, dalam rangka untuk menghemat waktu dan juga kita butuh contoh satu saja, maka mungkin Mama Belandina akan membuat 2 contoh saja. Buat tambah satu kali. Tidak ini. Ya. Ya. Bapak Mama, kakak adik pemirsa berharga, kita akan membuat sekali lagi untuk menghasilkan hasil yang terbaik. Dan Bapak Mama sudah bisa melihat ini salah satu bukti kue rambut. Ya, ada yang bentuk lonjong, ada yang bentuk plat, yang kemudian bisa dinikmati oleh semua masyarakat di Kabupaten Alor. Ya, kita akan menunggu untuk hasil yang berikutnya lebih bagus. Ya. Ya, Bapak Mama pemirsa yang berbahagia, kita sudah bisa menyaksikan ini hasil yang luar biasa dari percobaan kedua untuk membuat kue rambut. Ya. Minyak rembang. Ya, Bapak Mama minta maaf. Memang biasanya para pengusaha kue rambut di Tanah Selatan menggunakan minyak bimoli. Hanya sampai hari ini bimoli memang menjadi barang yang sangat sulit dicari, sehingga menggunakan minyak-minyak yang kurang biasa dipakai, sehingga kita harus maklumi bahwa hasilnya tidak terlalu bagus. Tapi luar biasa hasilnya, bisa kita lihat sendiri bahwa hasilnya cukup baik untuk bisa dikonsumsi oleh masyarakat Kabupaten Alor. Oke, luar biasa. Ya, cukup 2 saja. Terima kasih. Ya, coba Mama kasih untuk saya bisa cukup 2 saja. Ya, sebagai contoh. Ya, Bapak Mama kakak adik pemirsa yang berbahagia, inilah hasil pembuatan kue rambut secara manual yang telah dipraktekkan oleh Mama Belandina Abola. Kita sudah tahu, kita bisa dapat di Pasar Kaderan dan Pasar Impres Kalabai. Ini salah satu bukti proses pembuatannya. Kemudian Mama selesai taruh dulu
kita mau tanya-tanya sedikit berkaitan dengan usaha yang Mama geluti. Mama bisa taruh, sudah cukup, dua sudah cukup bagi kita untuk menjadi sampel, contoh untuk ke depan. Ya, Mama bisa berdiri, kasih mati kompor. Ya. Ya. Luar biasa. Yang berikut ingin kami ketahui adalah setelah proses ini kami mengetahui berapa banyak kue rambut yang sudah dipesan oleh orang luar untuk membeli hasil dari produksi Mama menjadi salah satu sampel atau contoh di Desa Ternate Selatan. Berapa banyak? Maksudnya diperkirakan saja. Cukup banyak atau setiap bulan rata-rata bisa 100, 200 dipesan untuk dikonsumsi oleh masyarakat kabupaten. Atau ada orang-orang luar negeri yang datang memesan kue rambut di Ternate Selatan. Mama suara agak lebih tinggi lagi? Ya, tidak. Tidak. Kemudian berarti ini hanya untuk konsumtif atau untuk makan. Untuk jual tidak. Apakah Mama tahu ada orang-orang lain yang mengusahakan ini untuk menjual di pasar Kedelang atau apa yang membeli menjual, atau di Desa Ternate Selatan ini memang hanya untuk konsumtif, untuk makan minum atau dijadikan usaha? Hanya untuk makan minum. Luar biasa. Artinya bahwa kue rambut yang Bapak Mama dapat di pasar Kedelang, pasar Lipa itu merupakan pengusaha-pengusaha di Alor. Untuk Ternate Selatan mereka pakai untuk konsumsi. Setiap kalau kegiatan adat istiadat, kegiatan gereja, mereka akan membuat dan itu disajikan buat para tamu dan juga masyarakat di Ternate Selatan untuk menikmati. Karena itu kami komunitas Umat Bakri bangga bahwa ini merupakan makanan khas Alor. Orang tahu kue rambut itu berarti orang tahu Alor. Karena itu hari ini Bapak Mama pemirsa yang berbahagia, kami sudah mempraktekkan bagaimana proses pembuatan kue rambut. Dan ini buktinya walaupun dua, tapi Bapak Mama sudah bisa melihat kalau di pasar Kedelang dan pasar Lipa sama dengan di Ternate Selatan. Karena itu kita harus bangga bahwa kita punya makanan daerah tersendiri di Alor, khususnya di Ternate Selatan. Kita sebagai generasi sekarang harus terus kembangkan, harus terus dipromosikan, dan kita juga harus tahu makanan khas Alor kita. Termasuk Mama Balaninda Abola ini terus kembangkan, biar terus membuat. Ketika acara-acara adat istiadat gereja, mereka selalu persembahkan buat kegiatan tersebut agar makanan khas Alor ini jangan hilang. Generasi-generasi tetap akan terus menikmati dan tahu bahwa ini makanan khas kita. Karena itu kami komunitas Umat Bakri, Mama senyum dulu. Ya, senyum. Karena orang Ternate, nona Ternate punya senyum itu yang sampai anak mantu datang kok ambil datang pilih Kalabah itu. Karena itu senyuman nona Ternate itu luar biasa. Karena itu jangan tegang, harus senyum. Karena senyuman nona Ternate itu yang banyak orang Pantar, orang Kabupaten datang ambil nona Ternate. Karena itu terima kasih banyak, luar biasa. Luar biasa. Ini mantu saya, orang terbaik di Ternate Selatan. Tuhan memberkati dan salam Umat Bakri. Luar biasa.